Nah, pertemuan pekan yang lalu itu kita bahas mengenai matriks mana? Kekakuan struktur. Matriks kekakuan struktur. Matriks kekakuan struktur, mudah-mudahan kalian masih ingat. Yang ini yang 300 00 0 153,6 kemudian 115,2 kemudian 0 115,2 dan 486,4. Ini satuannya adalah kilonewton per meter. Oke, saya sampaikan dulu pada adik-adik peserta mata kuliah. Ini saya absennya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kelas. Jadi mohon untuk menyimak. Kalaupun ada yang mau izin ke belakang, tolong disampaikan di room chat. Jadi kalau pas saya mengabsen, ternyata kalian ada di belakang, berarti ini hadir gitu ya. Tapi kalau yang pas absen, kemudian kalian enggak mengabsen di kolom chat, berarti itu dianggap tidak hadir. Ini mohon maaf, saya perlakukan begini karena kan kita online. Kalau online kayaknya agak riskan, makanya saya absennya di tengah-tengah gitu ya. Jadi mohon untuk standby pada adik-adik. Oke. Nah, yang ini masih ingat ya pertemuan terakhir. Jadi 300, 00, 0, 153,6, 115,2, 0, 115,2, dan 486,4. Ini adalah matriks kekakuan struktur yang kita peroleh dari gabungan dari semua matriks kekakuan batang gitu ya pada sumbu lokal. Gitu ya. Jadi ini yang kita gabung-gabungkan sehingga masuk ke sini. Nah, untuk bagaimana dapat ini itu kalian lihat di video lagi kalau ada yang sudah lupa. Oke. Nah, sekarang setelah masuk ke sini kita akan mencoba membahas yang namanya vektor beban luar. Vektor beban luar saya ulangi kembali. Ini vektor beban luar. Kayaknya pekan lalu saya sudah singgung tapi enggak apa-apa ya. Kita ulangi lagi. Nah, kalau vektor beban luar ya atau biasa dikenal dengan external load vector. External load vector. Nah, jadi yang pertama ada yang namanya linear equation. Ini cara dapatnya adalah gini. Ini ada struktur yang kemarin ya. Ini peletakan sendi. Ini sendi roll. Ini terus lima kilonewton atau U1 ya. U1, U2 dan U3. Batang-batangnya mudah-mudahan masih ingat. Di sini batang 1, batang 2, dan batang 3. Ini titiknya, sini titik 1, titik 2, dan titik 3. Nah, untuk kita lihat di sini bahwa ternyata ada beban luar yang bekerja di struktur plane truss ini. Beban luarnya yaitu U1, U2, dan U3. Sehingga untuk menentukan vektor beban luarnya, maka dituliskan seperti ini. P sama dengan karena dia kurung kurawal. Kenapa dia kurung kurawal? Karena dia vektor, bukan matriks ya. Kita lihat P1, P2, dan P3. P1 dan P2, P3 ini merupakan beban luar. Beban luar tuh yang ini ya, U1, U2, dan U3. Sehingga kita bisa tuliskan nilainya 5. Ini U1 5 ke kanan. Kemudian U2 5 juga ke kanan.
sehingga positif, dan U3 10 ke bawah, maka kita tuliskan dia minus 10. Ini adalah vektor beban luar atau external load vector. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Bentar ya. Oke, setelah dapat external load vektornya, kita masuk lagi ke yang namanya solution of linear equation atau solusi dari perpindahan struktur. Kita mau lihat ternyata ini struktur mengalami perpindahan. Kenapa bisa? Nah, kita dekati dengan persamaan ini. Matriks K, ya. Jadi matriks K ini dikalikan dengan vektor U, itu sama dengan vektor P. Nah, matriks kekakuan kita sudah dapatkan, kemudian P tadi kita sudah dapat di mana? Di vektor beban luar, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Matriks K-nya, matriks K yang mana? Matriks K gabungan yang tadi yang sudah dijelaskan di awal, yang ada 3 batang yang bekerja dalam matriks tersebut. Nah, itu yang kita masukkan ke perpindahan struktur ini, ya. Matriks 3 kali 3. Nah, ini kemudian di sini 0, 153,6. Ini 115,2, 0, 115,2, 4, 86,4. Nah, vektor U-nya tuliskan U1, U2, dan U3. Ini sama dengan P, nilai yang vektor beban luar tadi, kita tulis 5, 5, dan minus 10. Nah, dari sini, ini kita bisa perkalikan, ya, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan awal, bagaimana caranya mendapatkan nilai U, sehingga setelah kita operasikan, kita akan mendapatkan nilai U ini. Nah, nilai U inilah yang disebut dengan perpindahan atau displacement. Displacement-nya yaitu U1, U2, dan U3. Nah, sama dengan ini diperoleh nilainya adalah 0,016667 mm, 0,058333 mm, minus 0,03435 mm. Nah, kayak gini. Sehingga kita dapat deh displacement-nya seperti ini. Sampai sini paham ya, nilai ini dari mana, nilai ini dari mana, dan nilai ini dari mana? Bisa? Oke. Tanya dulu. Krisman ada enggak? Krisman. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita mau cari yang namanya member force dan deformation. Member force dan deformation itu artinya perpindahan atau deformasi
dari member itu berarti anggota ya. Nah, bisa kita tuliskan masing-masing batang. Batang yang mana? 1, 2, 3. Oke Iya, ya? Ibu. Ya, sip. Oke, kita lanjut member force deformation. Nah, untuk member force deformation-nya itu bisa dituliskan seperti ini. Member force itu dituliskan dengan S notasinya ya. S diperoleh dari SM ya, S member force ini secara keseluruhan berarti M ini adalah notasi untuk member force 1, 2, 3. Ntar saya kasih jelas dulu ya. S atau SM itu berarti SM sama dengan matriks K kecil M. M ini notasi untuk nomor batangnya dikali dengan U kecil M. Jadi ini matriks, ini vektor. Nah, jangan lupa ya. Kalau ini notasinya matriks, kalau yang kurung kurawal itu vektor. Nah, ini matriks K ini adalah matriks kekakuan batang sumbu lokal. Nah, kita sudah carikan pernah matriks kekakuan sumbu lokal. Batang ya, batang sumbu lokal. Kalau U kecil M ya, ini adalah deformasi atau perpindahan dari sumbu lokal. Nah, di mana UM-nya ini merupakan hasil kali dari matriks transformasi M. M berarti dia per batang dikali dengan UM. Ya. Nah, UM ini bisa diperoleh atau dipenuhi dari U. Ya. Nah, caranya adalah kayak gini. Jadi, oh ya, satu lagi, jangan lupa kita masukkan yang namanya vektor tujuan ya. Vektor tujuan, kemudian ya itu saja. Berarti ini ya kita perhatikan ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan di sini. Jadi ada UM, UM ini bisa diperoleh dari matriks besar. Kemudian ada vektor tujuan yang pernah kita bahas pekan lalu. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama kita bicara dulu mengenai batang satu. Ya, atau member satu. Untuk batang satu atau member satu, nah kita ingat ID-nya ya atau vektor destination vektornya atau vektor deformasinya adalah bisa tulis 1, 0, 0, 1, 0. Nah, vektor tujuan. Kemudian deformasinya, nah itu U1. Merupakan hasil kali dari matriks transpos dikali dengan U kecil 1. Nah, sehingga untuk mendapatkan U1, sorry, ini U kecil 1, ini U besar. Saya perbaiki ya supaya kalian tidak bingung. Jadi ini U kecil, ini U besar. Saya kasih besar ya. Supaya bisa dibedakan. Ini U kecil jadi U kecil 1, U kecil 2, U kecil 3 atau U kecil 4. Ini tujuannya adalah kita mau tahu berapa deformasinya kan. Nah, U
kecil 1, U kecil 2, dan U kecil 3, dan U kecil 4 itu atau bisa juga dituliskan seperti ini UXI, UYI, UXJ, dan UYJ. Kalau saya bicara X dan Y, saya kira kalian sudah paham ya yang mana NI, mana NJ gitu ya. Nah, sekarang ini dari matriks transpos 1, transpos, matriks T1 yaitu 1, 0, 0, 0. Dari mana ini? Dari yang di depan pertama-pertama tuh yang kita hitung untuk member 1 ya. Baris 2, 0, 1, 0, 0, baris 3, 0, 0, 1, 0, dan baris 4, 0, 0, 0, 1. Kalau ada matriks begini, ini namanya matriks apa? Siapa yang tahu? Ada yang bisa? Identitas, Bu. Ya betul, matriks identitas. Karena diagonalnya semua bernilai 1. Nah, lanjut. Terima kasih ya. Siapa tadi yang menjawab? Ada Sonia, Bu. Sonia. Oke, wait ya. Bentar, saya catat dulu. Jadi kalau ada saya bertanya, mohon yang tahu silakan direspon. Karena itu sebagai salah satu faktor penilaian saya. Baik, Bu. Ya, bentar ya, saya catat dulu. Saya minta waktu bentar. Silahkan diamati ya sambil saya buka absen dulu. Oke, kita lanjut. Jadi T-nya ini sudah dapat, kemudian U besarnya. Nah, matriks U besarnya, ini bukan matriks, apa sih namanya? Merupakan matriks, jadi bukan matriks, kalau begini namanya vektor ya. Nah, vektor ini adalah dari sini, atau vektor identitas 0, 0, 1, 0. Hasil perkaliannya itu kita peroleh seperti ini. Bentar. Kan, sorry, yang di bawah nanti ini. Itu vektor tujuan. Oke, bentar. Oh ini, sorry. Yang ini, faktor U ini, saya ulangi ya. Vektor ini, vektor tujuan itu kita dapatkan dari yang namanya perpindahan atau deformasinya. Nah, dari sini. Mana ya? Oh, yang pertemuan lalu. Bentar, saya coba buka materinya. Biar kalian enggak lupa, bentar ya.
Saya coba buka biar enggak bingung. Bentar. Ya. Oke, kita lanjut aja deh. Nanti lihat di ini ya, di video, soalnya materinya. Ibu. Jadi untuk ini saya balik lagi. Jadi yang ini adalah perpindahannya. Perpindahannya itu yang mana? Yang sudah kita hitung di pertemuan selanjutnya yang nilainya 00, di sini 0,01667. Nah, kemudian sehingga dari sini kita kalikan, maka diperoleh nanti nilainya adalah 00, 0,1667. Kenapa balik lagi nilainya seperti ini padahal sudah dikalikan dengan matriks ini? Karena di sini adalah matriks identitas. Jadi apapun nilai yang kita kalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sehingga kita peroleh deformasinya untuk batang 1 adalah ini artinya apa? Ujung I dan ujung, jadi saya ingatkan kembali, misalnya di sini batang 1 kemarin toh, batang 1 ini di sini NI-nya, di sini NJ-nya. Nah, NIN dan NJ ini ternyata nilainya adalah 0 dan 0. Sedangkan di sini ya ada 0,01 ya 0,01667. Kalau di sini 0 ya. Kan di sini kan kemarin tadi kita lihat tuh ada gaya luar yang bekerja sebanyak 5 kilonewton. Nah, sehingga kita peroleh dia perpindahannya atau displacement-nya adalah 0,01667. Oh ya ini ya, ini dia U1-nya. Itu ya, jadi di sini. Bentar. Nah ini 00, ini U1. U1-nya mana? U1-nya yang kita dapat dari sini. Ini dia. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Tahu Bu. Ya, silahkan. Itu Bu yang cara pengalinya yang hasil dari yang itu Bu 0,01667. Iya. Saya coba kali di sini Bu, enggak ku dapat saya itu hasilnya Bu, atau mungkin saya salah kali Bu atau Yang ini? iya Bu. Oh, yang ini caranya enggak tahu ya? Ku coba. Halo, putus kayaknya. Halo. Oke, yang bertanya tadi siapa ya? Nanti untuk perkalian ini nanti kita bicarakan di pertemuan selanjutnya, itu ya, supaya kita selesaikan dulu supaya tidak terpotong proses ininya sampai akhir. Nah, ini nanti yang kita akan kerjakan sama-sama di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bagaimana caranya mendapatkan nilai-nilai ini? Karena kita akan melangkah dari proses awal sekali, itu bagaimana cara dapatkan nilainya. Sambil kalian cari-cari ya, bagaimana caranya dapat ini. Jadi belajar-belajar memang. Nah, untuk detail pembahasan perkalian-perkalian seperti ini nanti masuk ke pertemuan selanjutnya. Ini kita selesaikan dulu langkah-langkahnya sampai akhir, supaya enggak lupa. Nah, kan sudah ada rekamannya, kalian bisa lihat bagaimana. Nah, untuk detail perhitungannya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Gitu ya, sepakat ya? Iya Bu. Oke, sip, lanjut. Nah, di sini sudah dapat begini, maka sekarang untuk member force-nya atau perpindahan batangnya, nah kalian bisa dapatkan dengan cara mengalihkan matriks K kecil, matriks ini ya, matriks K kecil 1, karena kita bicara batang 1 dengan U1.
Nah, di sini ada S1, S2, S3, dan S4 gitu ya. Kemudian aduh, bentar. Halo? Iya, Bu. Bentar ya.